Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrina Yunisa. Saya dari kelas 4F, tepatnya kelasnya Pak Ilham. Jadi sesuai dengan judulnya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mental health atau kesehatan mental. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa saya ngebahas tentang ini? Dari sekian banyaknya topik, kenapa nih kok saya lebih memilih mental health dibanding yang lain? Nah, ini tuh ada alasannya. Alasannya itu adalah saya tuh pingin supaya dengan adanya pembahasan ini tuh saya pengen supaya orang lain tuh makin peduli terhadap kesehatan mentalnya. Nah, bukan kesehatan mental dirinya aja, tetapi kesehatan mental orang lain pun kita mesti peduli, nggak boleh acuh. Nah, jadi pada kegiatan kali ini di sini saya akan memberikan edukasi, nggak edukasi doang sih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mental health, dan maksudnya saya dan kalian yang nonton, kita akan sama-sama berdiskusi. Jadi kalau misalkan nanti ada penjelasan yang kurang jelas ataupun ada yang salah atau ada yang miss, kalian bisa komen aja di kolom komen, nanti kita diskusiin sama-sama. Nah, jadi saya mau kasih tahu dulu, kesehatan mental itu adalah hal-hal yang bersifat pribadi ataupun individu. Nah, hal ini tuh yang akan menentukan bagaimana caranya kita berinteraksi dengan orang lain, menangani stres, ataupun membuat pilihan, kayak gitu. Nah, ada juga yang namanya masalah kesehatan mental. Nah, masalah kesehatan mental tuh apa sih? Nah, ada juga masalah kesehatan mental. Nah, masalah kesehatan mental itu apa sih? Masalah kesehatan mental adalah serangkaian kondisi yang berdampak kepada kesehatan mental seseorang, di mana pada kondisi ini tuh akan mengganggu suasana hati, perilaku, pemikiran, ataupun cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya itu tuh seperti depresi, kecemasan, ataupun skizofrenia. By the way, ini maaf ya kalau misalkan angle-nya agak beda sama yang tadi, soalnya yang sebelumnya tuh agak kejauhan, makanya ini saya majuin sedikit kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi pembahasan mengenai mental health itu kan emang luas kan, cakupannya tuh umum dan luas. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, ada penyakit skizofrenia dan lain-lain. Nah, jadi tapi pada kesempatan kali ini saya tuh nggak akan menjelaskan secara detail gitu. Jadi saya cuma menjelaskan gambaran umumnya aja, seperti penjelasan mental health itu apa sih, nah dampaknya tuh apa aja, penyebab atau pemicunya tuh apa aja, dan bagaimana cara mengatasinya. Saya akan membahas mengenai itunya aja. Jadi kalau misalkan untuk yang lebih spesifiknya lagi, mungkin kita akan bahas di video yang akan datang ataupun di video selanjutnya kayak gitu. Nah, semua orang itu pasti memiliki yang namanya kesehatan mental. Di sini WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia itu mengatakan bahwa kesehatan mental adalah keadaan di mana setiap individu mampu atau bisa dalam mewujudkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, yang artinya mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal dan dapat berfungsi produktif serta bermanfaat. Nah, makanya itu kesadaran akan kesehatan mental itu sangatlah penting, terutama apalagi untuk anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak ABG remaja itu kan identik dengan yang namanya kelabilan. Nah, kebanyakan penyebab dropnya kesehatan mental pada anak remaja itu tuh nggak jauh-jauh dari masalah akademik atau pendidikan, self-esteem, ataupun hubungan antara dia dengan orang lain, kayak hubungan dia ke teman, ke orang tua, ataupun ke pasangannya. Nah, perasaan cemas atau stres itu akan timbul karena banyaknya hal yang mesti dilakukan, seperti banyaknya tugas sekolah. Belum lagi kalau misalkan udah sekolah dari pagi sampai sore, terus malamnya mesti bimbel atau tanpa gaulan, kesulitan dalam beradaptasi dengan satu sama lain, hingga kebiasaan menunda tugas, itu akan menjadi penyebab atau pemicu kesehatan mental kita tuh semakin drop kayak gitu. Nah, namun meskipun begitu, masih banyak orang yang belum sadar akan menurunnya kesehatan mental yang mereka alami. Padahal kalau misalkan dibiarin menumpuk gitu aja, itu akan menimbulkan masalah kesehatan. Dan dari masalah kesehatan ini tuh akan menimbulkan masalah yang lebih serius lagi. Kalau misalkan udah timbul gangguan kayak gitu, itu udah tingkatannya udah beda dan mesti ditanganin oleh ahli, dan ditanganinnya mesti oleh tenaga yang profesional seperti psikolog.
Sebenarnya kalau misalkan untuk masalah kejiwaan itu bukan masalah yang mudah ya untuk diinterpretasikan. Jadi kalau misalkan untuk menghindari yang namanya self judgmental, lebih baik kalau misalkan emang kayak apa sih, ngerasa udah tanda-tanda atau ngerasa mental kita nggak baik, lebih baik kalian datang langsung ke tenaga profesional seperti psikolog. Itu adalah untuk menghindari yang namanya self judgmental. Jadi kalau misalkan kalian malu nih untuk datang ke psikolog langsung, kalian bisa lewat online. Soalnya zaman sekarang kan udah maju kan, maksudnya teknologi udah semakin canggih. Ada banyak web atau link itu yang ada banyak web atau link yang bisa kalian akses. Itu di situ kalian bisa cerita masalah apa yang sedang kalian hadapi, nanti akan dikasih konselingnya kayak gitu. Nah, jadi mengapa sih menjaga kesehatan mental itu adalah hal yang penting? Kesehatan mental yang sehat dan positif. Jadi kesehatan mental yang sehat dan positif itu penting untuk dimiliki karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Nah, beberapa penelitian juga menyatakan Nah, beberapa penelitian juga menemukan bahwa kesehatan mental positif tidak tergantung pada kesehatan mental atau penyakit. Jadi, orang yang memiliki penyakit mental masih mungkin memiliki tingkat kesehatan mental positif yang berbeda. Dan orang yang tidak sakit mental mungkin kekurangan kesehatan mental positif. Gitu. Nah, oleh karena itu ada banyak sekali cara atau hal untuk menjaga supaya kesehatan mental kita ini supaya kesehatan mental kita ini tetap positif, yaitu dengan menjaga pola makan, tidur secara teratur, dan juga olahraga. Nah, penting juga untuk kita supaya memahami diri kita, memahami apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Apabila semua hal sudah dilakukan tapi kita masih tetap merasa ada yang ngeganjel kayak gitu, lebih baik kalian datang ke tenaga profesional langsung. Jadi di sini saya juga akan membahas masalah mental health menurut pandangan Islam. Jadi kesehatan mental merupakan dua kata yang dialih bahasakan dari istilah mental hygiene. Nah, mental hygiene itu adalah ilmu yang membahas mengenai masalah kesehatan jiwa dan juga kesehatan mental, atau yang dalam bahasa Arab itu disebut al-sifah al-nafsiyah. Nah, kata mental juga diambil dari bahasa Yunani dalam bahasa Latin, yaitu artinya psikis, jiwa ataupun kejiwaan. Jadi yang dimaksud dengan mental hygiene di sini itu adalah kesehatan mental atau jiwa yang bersifat dinamis, bukanlah statis. Karena di sini tuh menunjukkan adanya upaya peningkatan. Sedangkan konsep kesehatan mental yang pertama kali diperkenalkan di dunia kedokteran Islam yaitu oleh salah seorang dokter dari Persia yang bernama Abu Zaid Ahmed Ibnu Sal al-Balki. Nah, jadi dalam kitabnya yang berjudul Masalih al-Abdan wa al-Anfus, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah makanan untuk tubuh dan juga jiwa. Ketidakseimbangan dalam tubuh dapat menyebabkan sakit seperti demam, sakit kepala, ataupun sakit-sakit di bagian tubuh lainnya. Sedangkan ketidakseimbangan dalam jiwa dapat menciptakan sebuah kemarahan, kegelisahan, kesedihan, dan juga gejala-gejala lainnya yang berhubungan dengan kejiwaan. Nah, dalam berbagai kasus yang sudah ada, kebanyakan mereka yang mengalami masalah kejiwaan itu, kebanyakan dapat disembuhkan melalui pendekatan agama. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa pada hakikatnya semua manusia itu adalah makhluk yang bertuhan. Islam salah satunya Al-Quran itu berfungsi sebagai asyifa atau obat. Nah, obat yang dimaksud di sini tuh adalah obat untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun rohani. Nah, dalam Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang menjelaskan mengenai kesehatan. Salah satunya, ketenangan jiwa dapat dicapai dengan melakukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oke, kurang lebih itu aja penjelasan dari saya. Sebelumnya saya mau minta maaf banget kalau misalkan penjelasannya kurang jelas ataupun ada yang salah-salah omong ataupun dan lainnya. Pokoknya saya minta maaf banget. Dan kedua, maaf banget kalau misalkan dari tadi pencahayaannya itu nggak jelas. Kadang putih, kadang kuning. Soalnya ini tuh emang nggak tahu, emang cahayanya kayak gitu. Dan maaf banget kalau misalkan ada suara berisik nggak jelas. Oke, jadi sekali lagi makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, amin. Dan semoga apa yang saya jelaskan di video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya minta satu lagi, kalau bisa like dan komen postingan ini. Soal ini juga untuk membantu saya untuk tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.